pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Tari kreasi berjampi Merabun, Banyuasin berhasil membuat ratusan penonton festival Sriwijaya terpukau. Itulah di antara informasi yang akan kami hadirkan siang ini Minggu 23 Juni 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Haris Ansor, inilah Warta Berita selengkapnya. Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan menyebut pekan ini akan menyampaikan saran korektif hasil pemeriksaan dari laporan masyarakat terkait proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA jalur prestasi di provinsi ini. Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan menyebut pekan ini akan menyampaikan saran korektif hasil pemeriksaan dari laporan masyarakat terkait proses penerimaan peserta didik baru PPDB SMA jalur prestasi di provinsi ini. Kepala Ombudsman Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansa mengatakan, Ombudsman sudah menyusun hasil laporan. Paling lambat, Rabu saran korektif akan disampaikan dengan memanggil pihak terkait. Adrian menyebut dari laporan yang masuk, beberapa kasus diantaranya mengenai skor seleksi pada jalur prestasi. Terdapat dugaan siswa yang mendapat peringkat pertama dengan skor 700 tidak berhasil melalui jalur prestasi. Sementara teman pelapor mendapatkan skor 350 berhasil lolos. Adrian menegaskan saran korektif bukan untuk memberikan vonis, namun untuk memberikan pengaruh pada lembaga agar melaksanakan saran korektif yang diberikan. Jika saran korektif terkait PPDB SMA jalur prestasi tidak dilaksanakan lembaga terkait, pihaknya akan menyerahkan ke Ombudsman Pusat. Pun jika hasil saran korektif tidak diterima pihak tertentu, juga dapat dilaporkan ke Ombudsman Pusat. Untuk penambahan kelas, sekarang saya bertanya, bagaimana kita mau menjamin untuk pendidikan? Harga ini, pendapat untuk membuka kasus ini. Setelah kami dalami di lapangan, ternyata kayaknya bukan hanya berapa puluh yang melapor kami ini aja. Seperti itu. Ini ternyata cukup banyak. Saya tidak berbicara data misalnya 1%, 2%, 3%. Seperti itu. Kalau data seperti itu ya mungkin kita masih bagaimana seperti itu. Tapi kalau data berbicara sudah misalnya 40%, 50%, 60%, bagaimana pertanggungjawaban kita? Pak, jadi intinya Pak, apapun nanti hasil temuan Ombudsman dan pemeriksaannya, yang kemarin daftar ulang tetap tidak bisa diganggukan, mereka tetap masuk. Nanti kita lihat bagaimana hasil saran korektif kami. Seperti itu. Jadi masih ada kemungkinan yang kemarin sudah daftar ulang. Sebelumnya puluhan wali murid SMA di Palembang menggelar aksi di depan kantor Ombudsman RI perwakilan Sumsel pada Kamis 20 Juni lalu. Datangan wali murid ini mempertanyakan sikap Ombudsman yang meminta penundaan untuk jalur prestasi. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan. Kita beralih untuk informasi lainnya pendengar. Pada momen Hari Internasional Perempuan di bidang teknik, gender bukan lagi penghambat bagi perempuan untuk berkarya di bidang teknik. Memperingati Hari Internasional Perempuan di Bidang Teknik sedunia yang jatuh setiap 23 Juni, diharapkan pada momen ini jangan sampai gender dapat membatasi kemampuan dan keahlian seorang wanita yang ingin berkarya di bidang teknik. Peringatan Hari Internasional Perempuan di Bidang Teknik ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada perempuan yang bekerja di sektor teknik dan mendorong lebih banyak lagi perempuan untuk mengambil keahlian pada bidang teknik. Kepala Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah PUPR Kota Palembang, RA Marlina Selvia Raden Ayu mengungkapkan, selain pintar, perempuan juga harus berani dan gigih, karena saat ini kesempatan bagi seorang perempuan terbuka lebar untuk setara dengan kaum laki-laki. Yang masih mengecilkan kemampuan perempuan, harapan saya tolong beri kesempatan kepada semua lelaki di luar sana, beri kesempatan pada perempuan untuk membuktikan. Nah, karena kalau sudah diberi kesempatan terus masih tidak bisa melaksanakan, ya tidak masalah, ya artinya ya memang pribadinya yang belum siap untuk menjadi perempuan teknik. Nah, tapi kalau tidak diberi kesempatan, ya bagaimana perempuan bisa membuktikan? Alhamdulillah kalau Ditambahkan Marlina, selain pintar, perempuan di bidang teknis harus gigih
dalam menghadapi situasi dan kondisi di lapangan karena penyetaraan gender sekarang ini jauh lebih baik dibandingkan dulu. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, penjabat Wali Kota Palembang Uco Abdul Rauf Damenta menilai Pasar 16 Ilir Palembang perlu penataan ulang karena belum cukup ideal untuk menjadikan pasar yang nyaman. PJ Wali Kota Palembang Ucok Abdul Rauf Damenta menilai Pasar 16 Ilir Palembang sebagai ikon Kota Palembang perlu penataan ulang karena belum cukup ideal untuk menjadikan pasar yang nyaman dalam konsep pasar ideal. Hal tersebut diungkapkan Ucok saat melakukan tinjauan langsung kondisi pasar tertua di Palembang tersebut. Saat melakukan pengecekan berkeliling memasuki bangunan Pasar 16 Ilir Palembang cukup lama, satu persatu ruas jalan pasar paling padat ini menjadi perhatiannya. Menurutnya, setelah melihat secara langsung kondisi pasar, perlu upaya untuk merapikan kondisi pasar terutama rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Ditegaskannya perlu upaya untuk mengembalikan Pasar 16 menjadi pasar yang ideal, agar pasar terbesar dan tertua ini juga dapat menjadi ruang publik untuk kenyamanan bagi pengunjung dan pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi. Oh ya, hasil tinjauan ya kita perlu merapikan Pak, buat indikasi lagi, mendudukan. Tadi kan saya bilang tuh waktu di paripurna, aspek SWAT, RT/RW dan RDTR. Nah itu tadi bagian dari RDTR. Saya melihat ada beberapa yang harus kita tempatkan yang sebenarnya, tempatkan sebenarnya di mana tempatnya. Jadi nanti akan lebih indah lah kalau kita lihat dari pemandangan sungai kita, ya, orang yang datang ke pasar juga nyaman. Ucok menambahkan meski belum masuk dalam pasar ideal untuk konsep pasar ideal yang diinginkannya, dirinya belum berani untuk melakukan revitalisasi Pasar 16 Ilir sesuai dengan keinginannya, karena revitalisasi membutuhkan waktu lama. Untuk saat ini perlu sedikit sentuhan pembersihan untuk mempercantik dari seluruh aspek, terutama pencahayaan di Pasar 16 Ilir, serta permasalahan yang kerap dikeluhkan seperti banjir dan sampah. Warta berita ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital atau melalui website kami rri.co.id. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Baik pendengar, kita beralih untuk informasi lintas daerah dari Banyuasin. Diberitakan tampilkan tari kreasi Bejampi Merabun, Banyuasin berhasil membuat ratusan penonton Festival Sriwijaya tahun ini terpukau. Dari Kabupaten Banyuasin kita membawa tim kesenian Sanggar Sedulang Tudung yang dibawa pimpinan Ibu PJ Bupati. Tim kesenian daerah Banyuasin, Sanggar Sedulang Setudung di bawah pimpinan PJ Ketua TPPKK Banyuasin Merihani secara apik menampilkan kesenian khas Kabupaten Banyuasin dalam rangkaian acara Festival Sriwijaya tahun 2024. Dalam penampilannya, tim kesenian Banyuasin mempersembahkan 2 lagu dan 2 tarian daerah Banyuasin yang memukau ratusan penonton yang berada di pelataran Monpera Palembang. Penampilan dibuka dengan lagu daerah Banyuasin bergenre pop Melayu dengan judul Binar Kasih dan Nyinte Banyuasin, yang kemudian dilanjutkan dengan tari tradisional khas Banyuasin, Seluang Mudik. Tidak hanya itu, sebagai persembahan khusus dalam puncak acara Festival Sriwijaya 2024 ini, tim kesenian Banyuasin mementaskan pula tari kreasi Banyuasin yang bertajuk Tari Bejampi Merabun. Tarian ini mengangkat cerita rakyat Banyuasin tentang pengobatan tradisional menggunakan media asap yang dikenal dengan istilah bejampi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin Aminuddin melalui Kepala Bidang Kebudayaan Raden Gunawan mengungkapkan persembahan lagu dan tarian yang dibawakan tidak hanya menampilkan tarian semata, namun juga mengandung unsur semi drama musikal di dalamnya, menambah kedalaman makna dari setiap gerakan yang dibawakan oleh para penari. Raden menceritakan persiapan untuk penampilan pada acara ini memakan waktu sekitar 1 bulan, meskipun terbatas oleh berbagai kendala seperti hari raya dan kegiatan lainnya. Namun Raden menyatakan latihan intensif dilakukan dalam seminggu terakhir untuk memastikan penampilan terbaik. Nah, tari kreasi Banyuasin ini ada tari garapan baru yang diangkat dari cerita rakyat tentang bejampi, baca-bacaan jampian itu pengobatan untuk orang sakit rencananya. Disebut judul tariannya itu Tari Bejampi Merabun, untuk pengobatan orang sakit menggunakan asap. Nah, tarian itu rencana
dari sini nanti akan dibawakan dalam planetarium Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah, utusan Sumatera Selatan. Daripada itu, Raden menyoroti bahwa penonton di Festival Sriwijaya tahun ini tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Kualitas panggung dan fasilitas lainnya pun dirasa tidak seperti biasanya. Dirinya juga menyayangkan ajang kesenian budaya yang biasanya diperlombakan untuk tahun ini hanya sebatas pagelaran saja. Raden menambahkan, dukungan dari pemerintah daerah Banyuasin diharapkan pula agar lebih maksimal di masa mendatang. Raden menyatakan, kehadiran pemerintah daerah dalam acara ini sangat diharapkan untuk memotivasi para seniman muda dalam melestarikan budaya Banyuasin. Festival Sriwijaya ini menjadi ajang penting bagi Sanggar Sedulang Setudung untuk menunjukkan kebolehan dan kekayaan budaya Banyuasin kepada masyarakat luas. Dengan dukungan yang lebih baik, mereka optimis dapat terus mengharumkan nama daerah di berbagai pentas seni di masa mendatang. Dari Palembang, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, kita beralih untuk informasi dari dunia kriminal. Yasir, pria berusia 30 tahun, pelaku yang menewaskan remaja berinisial UA yang masih berusia 16 tahun, seorang pelajar SMK di Ogan Komering Ulu, Oku Timur, Sumatera Selatan, ditetapkan tersangka. Yasir ternyata sudah berpacaran dengan korban selama 2 tahun, di mana pelaku sakit hati korban memiliki pria idaman lain sehingga nekat menghabisi korban. Kasat Reskrim Polres Oku Timur AKP Muhlis mengatakan pelaku merupakan pacar korban yang sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Pelaku diketahui merupakan petani dan warga desa Pandan Agung, Kecamatan Madang, Suku 2, Oku Timur. Berdasarkan pemeriksaan insentif, Yasir nekat menghabisi nyawa korban karena sakit hati. Selain menahan tersangka, dalam mengungkapkan hal tersebut, polisi juga berhasil menyita barang bukti seperti kayu balok panjang sepanjang 1 meter yang digunakan menganiaya korban, motor Scoopy putih milik korban, HP korban, celana panjang putih dengan bercak darah, hijab krem dengan bercak darah, dan baju merah muda dengan bercak darah. Kita beralih untuk informasi terakhir pendengar. Pemerintah Kabupaten Pelawang persiapkan rekrutmen aparatur sipil negara ASN tahun 2024 yang direncanakan akan dilakukan sebanyak 3 kali. Rekrutmen aparatur sipil negara ASN tahun 2024 di Kabupaten Pelawang direncanakan akan dilakukan sebanyak 3 kali. Penjabat PJ Bupati Pelawang Fauzan Hoiri mengungkapkan, khusus untuk rekrutmen ASN P3K Pelawang berprinsip akan mencoba untuk menerima atau membuka seluas-luasnya, akan tetapi tetap akan melihat pada pembiayaan. Menurutnya, Kabupaten Pelawang akan membutuhkan formasi P3K sebanyak 2.300 pegawai, sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi, sambungnya apabila tidak ada pembiayaan yang dibantu dari pemerintah pusat, maka akan dilakukan kalkulasi berdasarkan keuangan daerah. Oleh karenanya, tidak akan menutup kemungkinan tahun ini pembukaan rekrutmen ASN untuk P3K akan dibuka sekitar 500-an formasi. Pihaknya tetap menunggu petunjuk dari kementerian terkait mengenai pendanaan dan pembiayaan. Insya Allah kita akan penerima formasi kalau tidak ada halangan di angka 500, formasinya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing bidang, baik medis, kesehatan, pendidikan maupun teknis umum. Itu untuk CPNS dan juga P3K, CPNS, P3K juga. Dari pusat. Kita kalau sementara ini dari daerah, dari dana daerah, tapi katanya informasinya akan di-drop dari pusat. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSM Pelawang melalui Kabid Pengadaan dan Pemberhentian dan Informasi Yulian Sapta Pratama mengatakan, 3 kali ASN itu rinciannya terdiri dari 2 kali penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan 1 kali penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS. Berdasarkan hasil rapat dengan BKN, pembukaan penerimaan ASN baik P3K maupun CPNS dijadwalkan telah dimulai pada Mei 2024. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 9090.
Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Ansor. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.